Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membahas cara integrasi N8N ke MySQL ya. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton video ini ya, itu silakan bisa ditonton di playlist YouTube saya. Itu tutorial N8N bahasa Indonesia. Di situ sudah ada beberapa video terkait N8N ya. Sampai video ini dibuat sudah ada 16 video. Ya, kemudian video ini atau topik database ini cukup banyak yang request ya dari teman-teman di grup N8N eksklusif terkait database. Karena biasanya saya itu ngasih tutorial datanya itu dimasukkan ke dalam Google Sheet, tapi ternyata ada banyak kendala ya. Jadi di kemudian hari baik itu datanya semakin banyak atau masalah nggak bisa nge-query gitu ya, nge-search. Nah, itu menjadi kendala ketika kita pakai Google Sheet. Jadi di sini kita bahas topik database, mungkin nanti ada beberapa video. Yang pertama ini kita bahas seputar MySQL. Ya, mungkin selanjutnya kita bahas juga Postgres ya. Jadi untuk materinya ini akan saya buat selengkap mungkin, tapi juga lebih mudah dipahami. Kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita ke prakteknya, kita bahas dulu untuk materinya ya. Jadi kita bahas mengenai konsep dasarnya hingga fungsinya itu untuk apa sih MySQL ini. Jadi yang pertama itu kita bahas konsep dasar. Nah, automation itu butuh tempat untuk menyimpan data. Nah, kalau misalkan teman-teman nonton video saya sebelumnya di playlist tutorial N8N Bahasa Indonesia, itu saya selalu bahas seputar Google Sheet. Ya, jadi itu banyak banget ya pertanyaan ya, baik itu dari kolom komentar YouTube atau grup N8N eksklusif terkait kalau misalkan datanya udah banyak, apakah masih bisa pakai Google Sheet. Nah, jadi kita akan mulai pembahasan seputar database. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai MySQL. Ya. Nah, untuk MySQL ini adalah seperti yang kita tahu ya, ini adalah database relasional yang paling populer dan juga mudah diakses. Kemudian dia juga cocok untuk pemula dan juga cocok untuk hosting yang murah. Misalkan ada hosting 20.000 per bulan, 25.000 per bulan atau 30.000 per bulan. Itu biasanya sudah bisa pakai MySQL itu sendiri, ya. Kemudian untuk fungsinya ya, kenapa MySQL ataupun fungsinya itu untuk menyimpan log otomatis. Jadi ini sebetulnya untuk fungsi itu ada banyak ya. Ya, untuk fungsi itu ada banyak atau use case-nya itu ada banyak. Tetapi yang bisa kita berikan contoh ya, yang lebih mudah itu untuk menyimpan log otomatis. Contoh menyimpan percakapan WhatsApp atau Telegram ya, atau yang lainnya. Kemudian untuk query data, untuk laporan atau analitik sederhana. Kemudian kita juga bisa untuk update status, baik itu broadcast, kemudian reminder, follow up, dan yang lainnya. Kemudian yang paling utama itu adalah bisa jadi pengganti Google Sheet kalau misalkan datanya itu semakin besar atau semakin banyak. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian untuk konsep MySQL di N8N, itu udah pasti kita perlu mengkoneksikan ya lewat kredensial di N8N. Jadi ya setelah ini kita bahas ya cara integrasinya. Kemudian node utama itu udah pasti MySQL ya. Jadi di N8N itu nanti kalau kita lihat, kalau kita search itu ada node namanya MySQL. Nah, di situ ada banyak nih, ada select, kemudian insert, update ya, delete ya, dan yang lainnya. Kemudian untuk workflow umum ya, itu udah pasti trigger. Trigger ini bebas ya, sesuai dengan kebutuhan. Misal bisa pakai schedule, kemudian WhatsApp trigger, Telegram trigger ya. Kemudian setelah itu kita query ke MySQL ya, bebas ya mau get data atau tambah data. Kemudian setelah itu mau dikirim kemana nih? Kirim ke email atau WhatsApp ya, atau Telegram. Kemudian setelah itu bisa juga dilanjut ke update database ya. Atau enggak juga enggak masalah ya. Kalau misalkan update ini biasanya untuk update status. Oke.
Kemudian selanjutnya untuk hasil query ini bisa dipakai ke node berikutnya. Ya. Gimana? Sampai sini paham belum nih? Konsep dasar ya, kemudian fungsi. Jadi kalau misalkan belum paham itu silakan teman-teman tanya di kolom komentar atau join di grup N8N eksklusif ya. Itu linknya ada di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya kita praktek dulu untuk integrasi awal. Mulai dari kita beli dari Sumopad ya. Kita lanjut untuk prakteknya dulu. Nah, untuk cara integrasinya itu silakan teman-teman login dulu di Sumopad ya. Di sini kita pakai Sumopad. Nah, setelah login silakan teman-teman ke menu database di sini. Nah, di sini saya sudah buat ya. Satu, ini kemarin buat contoh sih. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada, itu silakan create database di sini. Kemudian silakan bisa diisi untuk nama database-nya. Ya, ini contoh seperti ini, kayak gini. Jadi misalkan ini nama, kemudian underscore, ya, baru lanjut lagi nama lagi. Selanjutnya untuk tipenya pilih yang MySQL. Kemudian selanjutnya untuk storage size-nya ini pilih 1 GB aja dulu, yang 10.000. Kan murah ya kalau misalkan kita buat belajar. Kemudian setelah itu silakan langsung create database. Jadi ini cepat prosesnya, nggak sampai 1 menit, itu nanti langsung selesai. Nah kalau misalkan sudah, itu harusnya tampilannya seperti ini, tuh ya. Kayak gini ya. Di sini ada overview-nya itu database connection terkait host, port, kemudian nama database, username ya, password ya. Kemudian connection string. Seperti ini teman-teman ya. Ini detailnya seperti ini. Ini enggak saya blur ya. Jadi teman-teman tolong jangan iseng ya. Karena ini juga buat database belajar. Jadi kalau misalkan iseng misalkan mau hapus tabel atau nambah isi ya silahkan ya. Tapi di sini enggak saya blur, enggak masalah. Nah, kemudian kalau misalkan sudah seperti ini ya, gimana cara kita biar bisa lihat datanya? Itu sebetulnya kita bisa langsung ke N8N-nya atau kita bisa buka menggunakan aplikasi ya. Namanya itu Hedi SQL ya, atau Tabel Plus atau yang lainnya. Itu silakan teman-teman bisa pilih sendiri untuk aplikasinya. Di sini saya coba buka ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung ya menggunakan aplikasi apa, di sini teman-teman bisa cari di ChatGPT atau di Google gitu ya terkait GUI untuk klien untuk membuka database. Itu kita bisa pakai HDSQL ya. Ini kalau misalkan Windows ya. Kemudian Dbeaver ya, kemudian ada Beekeeper juga Studio atau Table Plus juga ada. Jadi silakan teman-teman pilih. Tapi di video kali ini saya akan berikan contoh untuk yang HDSQL. Oke, karena dia ringan, kemudian UI-nya juga sederhana. Ya walaupun kurang ini ya UI-nya, kurang bagus juga, tapi yang penting ringan, nggak masalah. Oke, kita buka dulu untuk HDSQL-nya. Nah, ini saya udah buka ya HDSQL. Nah, kalau misalkan teman-teman belum mendownload itu silahkan cari di Google, kemudian bisa di-download ya. Carinya mudah teman-teman, tinggal di gini aja ya. Tuh, tinggal ini buka di website resminya, kemudian download aja. Installer atau portable. Kayak gitu ya. Itu untuk cara downloadnya. Sekarang kita buka dulu karena saya udah punya, sudah install juga. Nah, di sini cara untuk mengkoneksikan ya, itu silakan teman-teman masukkan hostnya. Di sini kan ada host ya, yang dari Sumopad. Nah, ini hostnya ini silakan teman-teman masukkan di bagian hostname di sini. Nah, kemudian kalau sudah, itu silakan masukkan untuk username di sini, user. Tuh ya. Yudhistira1713 underscore Sumopad. Nah, ini silakan dimasukkan ke bagian users. Kemudian untuk password itu masukkan di sini. Tuh ya. Itu untuk passwordnya. Kemudian untuk portnya ini sesuaikan, ini 3306. Nah, kalau sudah ini bisa langsung di open di sini. Ya. Tuh, kayak gini teman-teman ya. Ini harusnya kosong ya. Harusnya kosong, nggak ada tabelnya.
Ini karena kemarin buat contoh aja, jadi udah saya isi. Nanti untuk query-nya ini saya taruh di Google Drive ya, seperti biasa. Di Google Drive, di materi, di grup N8N eksklusif. Kemudian untuk datanya, ini misalkan kita kosongin dulu ya. Kita hapus dulu, atau nggak dihapus juga nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau mau dihapus, misalkan pengen kosong, itu silakan klik kanan. Ini bisa di delete selected row ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih baru pemula ya terkait database, terkait MySQL, itu ya bisa dipahami pelan-pelan sambil di searching juga terkait query-nya ya. Bisa pakai Google atau ChatGPT juga bisa. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ke N8N-nya. Jadi ini kita sudah selesai untuk mengintegrasikan ya, untuk integrasi MySQL-nya, database-nya dari semua pot. Jadi kita nanti kalau misalkan mau lihat data itu bisa melalui HDSQL juga. Oh ya, ini mungkin nanti daripada jadi pertanyaan ya, gimana caranya membuat tabel di dalam database. Jadi awalnya kan kosongan seperti ini. Jadi tadi udah saya hapus untuk tabelnya, ya tabel user. Nah sekarang silakan teman-teman ke query di sini, tuh ya di sebelah kanan. Jadi ini kan nama database nih, ya di sebelah kanannya ini ada yang namanya tab query. Query itu untuk kita menyimpan query SQL-nya. Ini saya udah buat ya. Di sini tinggal kita paste aja. Jadi untuk detailnya nanti saya kasih di Google Drive ya materinya di dalam grup N8N eksklusif. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini tabel user maksudnya. Kita buat tabel namanya users, kemudian isinya itu ada ID, kemudian nama ya, email, phone dan juga created at. Untuk ID ini dia akan auto increment, dia akan auto menambahkan sendiri. Ya, kemudian untuk created at dia juga akan auto ya. Dia timestamp, dia akan mengambil waktu saat ini. Waktu saat data itu masuk ke dalam database. Nah, kalau misalnya sudah, ini tinggal klik kanan aja, teman-teman. Kemudian run F9. Tuh ya. Harusnya ini sudah. Kemudian kalau misalkan sudah, ini kita tinggal klik refresh. Jadi klik kanannya di sini nih, di sebelah kiri. Refresh. Nanti kalau kita lihat tuh sudah masuk ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tuh ini sudah masuk. Jadi pilih yang bagian tabel user, kemudian data. Ya, jadi kita nanti bukanya di data nih, tuh tab data. Tahu ya, di sini kursornya ini saya gerak-gerakin di bagian data. Jadi mungkin nanti ini agak sulit ya kalau misalkan teman-teman baru mengenal MySQL, baru kenal HDSQL ya, tapi nanti pelan-pelan harusnya paham. Oke, jadi kita lanjut ke bagian materi selanjutnya. Oke, untuk use case-nya ya, sekarang kita bahas use case dulu. Di sini saya berikan dua contoh. Untuk use case yang pertama itu kita pakai triggernya itu on form submission. Jadi misalkan kita punya suatu form ya, inputan itu misalkan user sudah mengisi ya atau customer sudah mengisi, nanti akan otomatis disimpan di dalam MySQL. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa melihat juga datanya di dalam N8N. Jadi kita nggak perlu buka dari HDSQL, itu juga bisa. Itu nanti kita bisa select datanya atau kita lihat datanya itu di N8N. Nah, kemudian untuk use case yang kedua itu sama persis ya. Kita pakai on form submission juga untuk input datanya. Kemudian kita insert ke MySQL, kemudian selanjutnya kita kirim ke nomor admin. Misalkan di sini kita pakai WAHA ya. Kita menggunakan send text message ya. Kemudian setelah itu kita bisa tampilkan juga datanya di N8N ya. Pakai MySQL select. Nah, kenapa kita kirim ke admin? Jadi use case-nya itu misalkan kita punya form di website ya. Kemudian dia itu untuk menampung inputan data dari user atau dari customer atau dari klien. Nah, setelah data itu masuk,
admin ya, admin website itu kan perlu nih, perlu tahu sudah ada data yang masuk atau belum. Nah, supaya tahu maka kita perlu kasih notif nih ya, kita perlu kasih notif untuk dikirim ke nomor WA admin. Kayak gitu ya. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa kembangkan sendiri untuk use case ini ya. Ini use case-nya simple, tapi kalau misalkan sudah paham nanti bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita coba lanjut ke prakteknya. Oke, silakan teman-teman buka untuk N8N-nya. Di sini saya buka dua tampilan ya. Di sebelah kiri ini untuk workflow N8N-nya, di sebelah kanan ini untuk heady SQL-nya. Kenapa? Ya supaya nanti kita bisa lebih mudah untuk melihat datanya, ya. Jadi daripada saya buka bolak-balik gitu ya, untuk tampilan layarnya ini saya buka dua sekalian. Oke, yang pertama ini kita pilih untuk triggernya. Ini sebetulnya bebas ya. Di sini untuk use case pertama itu kita pilih on form submission. Nah, di sini kita bisa isi untuk titelnya. Ini misalkan MySQL 1. Form input user. Oke, selanjutnya untuk form elemennya ini kita tambah. Nah, karena di sini kita pakai nama, ya, jadi untuk ID dan juga created at ini nggak kita input karena mereka akan terisi otomatis. Jadi untuk ID-nya ini dia auto increment ya, jadi dia akan terisi otomatis. Kemudian untuk created at ini dia juga akan terisi otomatis. Jadi yang pertama ini kita isi nama, kemudian tipenya itu tag, placeholder-nya ini misalkan input nama. Oke ya, kita require, kemudian kita tambah form lagi, ya. Kemudian di sini kita isi email. Untuk tipenya itu kita pilih email. Jadi supaya nanti ada validasi. Ini input email. Kita require juga nih. Kemudian kita tambah elemen lagi namanya font ya. Ini kita isi number aja nggak apa-apa. Ini kita ganti name. Oke, setelah ini kita require juga. Nah, untuk responnya itu ketika form is submitted. Jadi ini ketika form disubmit baru nanti muncul responnya. Oke. Di sini kita coba execute dulu, teman-teman. Muncul ya seperti ini. Oke, selanjutnya oke, ini dia nunggu trigger. Kita coba dulu ya. Kita coba execute dulu. Kita isi misalkan nama, oke. Kayak gini boleh. Selanjutnya kita submit. Dia berhasil ya. Dia berhasil tersubmit. Selanjutnya kita bisa lihat outputnya nih tuh. Ya. Kalau teman-teman lihat di outputnya di bagian bawah, di lognya itu dia untuk name-nya itu udah masuk semua. Ya. Nah, selanjutnya gimana caranya supaya bisa masuk di database? Kalau sekarang kan belum ya. Kita pilih plus di sini, kemudian kita cari MySQL. Kemudian kita bisa pilih yang insert nih, insert row. Oke ya. Nah, pastikan di sini untuk kredensialnya itu sudah connect ya. Untuk bagian MySQL-nya. Caranya itu silakan teman-teman bisa ke MySQL account di sini ya. Kalau misalnya belum connect kan biasanya add new credential ya di sini. Nah, ini silakan diklik aja add new credential. Itu nanti tampilan seperti ini. Ya, seperti di sebelumnya ya, bagian ini. Hostnya, kemudian port, kemudian username dan juga password. Nah, ini silakan diisi di sebelah sini. Tuh. Host, database name ya. Tuh, database name, kemudian user, password ya.
kemudian port juga. Kalau sudah bisa langsung dikoneksikan. Nanti kalau misalkan sudah sukses itu tampilannya seperti ini. Jadi ada warna hijau di sini. Udah ya, aman ya. Harusnya aman. Kemudian kalau sudah ini operationnya dipilih insert. Untuk tabelnya ini pilih users. Kenapa? Karena tabel kita itu tabelnya itu user di sini. Kemudian selanjutnya untuk data modenya kita input manual di sini. Kolomnya nama, value-nya ini kita tarik aja, drag and drop dari sini, form submission. Kita tarik ke sini. Oke. Kemudian kita tambah value. Kita isi email, kemudian kita drag and drop lagi nih email. Tuh. Ya, sampai warna hijau ya. Kemudian di bawahnya harusnya keterangannya sama. Selanjutnya kita pilih font ya. Kemudian value-nya kita ambil font di sini. Oh ya. Oke, ini mungkin karena number ya, jadi kosongnya nggak ngikut. Nanti teman-teman bisa isi aja manual di sini. Asal dikasih tambahan 0 ya. Nah, kayak gini juga bisa. Atau 62. Nah, kayak gini juga bisa. 6285 ya. Ini bebas. Kita mau kosong juga bisa. Tuh, ya. Kayak gini, teman-teman. Kemudian kalau sudah ini kita execute nih. Tuh, ya. Ini true. Kalau kita refresh, tuh datanya sudah masuk nih, ya. Harusnya kalau misalkan ini data pertama, ID-nya itu 1 ini. Ya. Ini harusnya 1. Oh iya, untuk yang mungkin masih bingung ya gimana cara insert query-nya itu harusnya aman ya sampai sini ya. Tadi di video atau di bagian sebelumnya itu sudah saya kasih untuk caranya. Oke, lanjut di sini data sudah masuk, kemudian kita lihat lagi di sini di lognya ini juga sudah sukses. Kita coba lihat ya di N8N kita pakai select data, kemudian ini users ya. Kita ambil all, kita execute. Nah ini sudah masuk datanya nih ya. Kalau kita isi lagi, misalkan Fulan 01, Fulan 3 misalkan. Kita submit. Nah, ini kan sudah masuk ya. Kita lihat di sini datanya ini sudah masuk juga. Ada 2 data. Kalau kita refresh di HDSQL-nya ini juga sudah masuk tuh. Gimana? Sudah paham ya? Gimana cara kita memasukkan data ke dalam database ataupun ke dalam MySQL. Kalau misalkan belum paham itu silakan teman-teman tanya ya di grup WhatsApp atau di kolom komentar YouTube. Seperti itu teman-teman untuk use case yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke use case yang kedua. Nah, untuk yang use case kedua ini sebetulnya ada tambahan satu node ya, namanya itu Waha Send Text Message. Ini kalau kita lihat ya, tuh seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi di sini kita bisa hapus dulu ya. Kalau misalnya masih bingung ya, kan sebelumnya kayak gini nih. Ya. Teman-teman kalau misalkan mau menambahkan node di tengah itu bisa dihapus untuk di sini. Untuk penghubungnya ini dihapus dulu. Nah jadinya kan kayak gini, keputus nih. Nah ini silakan diklik plus, kemudian cari Waha, ya, klik aja Waha, kemudian di sini pilih yang send text message, kayak gini ya. Nah ini untuk isinya ini silakan disesuaikan, ya. Caranya ya bisa di ini disambungin dulu. Kalau kita lihat ya di contohnya. Ini untuk akunnya Waha account.
Kemudian sessionnya ini silakan teman-teman copy paste dari Waha bagian ini dashboardnya. Di sini kan ada session ya. Nah, yang aktif itu silakan di copy aja di sini. Oh, ini silakan di copy aja, kemudian di paste bagian ini session ya. Kemudian chat ID-nya itu silakan kirimkan ke sini. Nanti ada tambahan @c.us ya. Awalannya 62. Kirim kemana? Ya kirim ke nomor admin ya, bebas. Ini misalkan nomor admin nih ya. Ini misalkan nomor admin, tinggal tambah 62 di depannya, kemudian @c.us seperti ini ya. Kemudian untuk tagnya ini silakan isikan misalkan ada data masuk ya atas nama siapa ya. Caranya itu ini kalau sudah ini saya hapus dulu. Ini biar lebih mudah gitu ya. Kita save dulu. Kita execute dulu. Ini nama misalkan DD99 kayak gini ya. Kemudian kita submit. Nah, kalau udah submit kayak gini ya, kemudian ini kita close. Nah, ini sudah masuk nih. Ada data masuk atas nama DD99 ya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat di sini, oh ya, dia ambil dari sini nih. On form submission untuk namanya. Jadi silakan teman-teman kayak gini caranya. Ya, ini dihapus dulu, isi dulu kayak gini. Ada data masuk atas nama, kemudian bisa langsung drag and drop. Tarik aja name-nya ke sini, ya, di bagian belakang. Kalau sudah ini dilepas aja teman-teman. Nah nanti masuk seperti ini. Yang penting warnanya udah hijau, nanti udah pasti sesuai ya. Di sini kan ada resultnya nih, tuh. Ya. Ini pastikan sesuai ya, chat ID-nya ini nomor handphone, ada tambahan @c.us kayak gini. Kemudian untuk nama sessionnya ini session Waha yang aktif. Jadi pastikan sama ya. Ya, pastikan sama persis. Di copy saja nih. Di copy, kemudian di paste di sini. Ya. Kayak gitu, teman-teman. Kalau sudah kan tinggal di execute. Tuh, masuk ya. Kita save, kemudian kita coba lagi. Oke, ini belum masuk ya. Kita coba lagi. Ahmad gitu ya. Ahmad 99@gmail.com. Handphonenya ini kayak gini. Kemudian setelah itu kita submit. Oke, sip. Untuk formnya sudah tersubmit. Kemudian ini kalau kita lihat di lognya ini sudah sukses terinput ke database. Kemudian di Wahanya ini juga sudah terkirim ke WA. Ini notifikasi admin ya, misalkan oh ada data masuk atas nama sekian. Oh ada customer atas nama sekian, atas nama Fulan gitu ya. Oh ada klien baru nih, Fulan ya. Ini masuk. Kemudian datanya di database itu ada 6 ya. Kalau kita lihat di HDSQL-nya, kita refresh, klik kanan aja di sini teman-teman, atau F5. Klik kanan, pilih refresh, tuh udah masuk ya. Oh, keren nggak? Jadi kita udah punya database sendiri ya. Bahkan ini kita bisa simpan sendiri nanti. Kemudian nggak bergantung pada Google Sheet. Kayak gitu sih ya. Jadi silakan teman-teman bisa dikreasikan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi nggak harus kayak gini ya, karena kan use case-nya nanti beda-beda. Nah, untuk kesimpulannya itu MySQL itu berfungsi sebagai penyimpanan data di dalam workflow N8N. Kemudian bisa dipakai untuk laporan, sinkronisasi data, notifikasi, dan yang lainnya. Kemudian memberi fleksibilitas tinggi tanpa perlu coding manual. Ya, bahkan tanpa perlu coding sama sekali juga bisa. Yang penting teman-teman nanti paham untuk query ya.
ya simple lah ya, query-query yang simple itu nanti bisa sambil dipelajari. Kayak gitu ya untuk kesimpulan video kali ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa teman-teman bisa join juga di grup belajar N8N eksklusif di sini. Jadi kita akan belajar bareng lebih intens ya. Teman-teman bisa tanya di grup itu lebih banyak juga, kemudian saya juga berusaha untuk menjawab lebih detail. Kemudian untuk materi ini ke depan akan lebih banyak materi yang nggak saya share di YouTube, dan juga saya kasih akses untuk workflow dan juga note detail di dalam Google Drive. Oke, jadi untuk caranya silakan teman-teman klik link yang ada di deskripsi video atau langsung aja buka dedinugroho.com. Nanti pilih yang grup WA N8N ya. Di sini udah jelas ya. Tuh. Tinggal buka aja, nanti bisa join atau pembayarannya bisa via Kliki atau Mayar. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.